Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abdullah SEMM. Saya seorang dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Latar belakang pendidikan saya, Strata 1, saya ambil dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Strata 2 dari program studi Magister Manajemen, program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama ada dua program studi, yaitu program studi Manajemen dan program studi Akuntansi. Pengalaman mengajar berawal dari dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada tahun 2013 dengan mengampu mata kuliah Statistik Sosial dan Azas-Azas Manajemen. Pada tahun 2016 saya pindah home base ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengampu mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, Pengantar Manajemen Keuangan, Pengantar Manajemen Operasional, dan Studi Kelayakan. Selain mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, saya juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia dengan mengampu mata kuliah Operating Riset, Manajemen Operasional, dan Riset Pemasaran. Selain sebagai dosen tetap, saya juga diberikan kepercayaan oleh Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha di program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada tahun 2008 sampai 2017. Dua, sebagai Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Akademik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, sebagai Biro Sumber Daya Manusia Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama 2021 dan 2022. Berikutnya juga saya diberikan kepercayaan yaitu sebagai Kepala Biro Akademik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama pada tahun 2022. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak tidaknya bisnis dibangun, tapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Capaian pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa dari materi yang saya sampaikan adalah mahasiswa mampu menguraikan dan mengkaji aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, mampu melakukan perhitungan dan menginterpretasikan hasil kriteria kelayakan bisnis, dan mampu menganalisis dampak perubahan dalam bisnis melalui analisis sensitivitas. Tugas yang saya berikan kepada mahasiswa diantaranya latihan menghitung nilai waktu uang, latihan menghitung kelayakan bisnis dari aspek finansial, laporan studi kelayakan bisnis. Berikut salah satu pengajaran materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan saya akan mengajar studi kelayakan bisnis. Namun sebelum saya mengajar studi kelayakan bisnis, saya ingin menyampaikan komponen dan proporsi penilaian. Ya, di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, saya akan memberikan tugas ya sebanyak 5 tugas. Masing-masing tugas itu mendapatkan 5% nilai. Ya. Yang kedua yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, dan kehadiran 10%. Nah, komponen dan proporsi penilaian ini mohon Anda perhatikan karena setiap tugas ya ada nilainya. Ya, sehingga
di akhir perkuliahan Anda akan memperoleh nilai yang maksimal untuk memperoleh nilai kelulusan Anda. Sebelum saya menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis, ya saya ingin menyampaikan tentang pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli serta diharapkan akan memberikan laba para pemiliknya. Nah, dengan demikian fokusnya lebih pada organisasi. Ada faktor-faktor produksi, ya, baik itu manusia, uang, mesin, material, ya, itu diproses, ya, diproses menjadi barang dan jasa. Untuk siapa? Ya, untuk pemenuhan kebutuhan konsumen dan keuntungan pemilik perusahaan. Nah, sementara usaha bisnis sebuah kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan dalam rangka memperbaiki struktur serta kualitas hidup mereka. Perusahaan memfokuskan pada organisasi, sementara bisnis lebih luas, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Jadi organisasi memiliki kegiatan-kegiatan diantaranya bisnis ya. Mungkin lebih dari satu. Untuk siapa lagi? Untuk meningkatkan standar kehidupan, kualitas hidup. Ya, kualitas hidup buat siapa? Ya, buat para pegawai. Buat siapa lagi? Buat pemilik. Proyek merupakan kegiatan sementara. Ya, berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimasukkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Dalam suatu perusahaan dapat mempunyai beberapa proyek, ya, yang masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu unit. Misalnya, ya, bisnis yang sudah berjalan memiliki kegiatan-kegiatan yang rutin. Nah, dikala dia melakukan kegiatan-kegiatan rutin, dia ingin melakukan pengembangan usaha, ya. Artinya dia membuat suatu proyek. Proyek itu bisa melakukan pengembangan, salah satunya pengembangan produk atau membuat konstruksi produk baru, ya. Untuk siapa? Untuk sasarannya adalah konsumen, ya, konsumen. Untuk dalam pemahaman bidang kegiatan, ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, ada kegiatan yang dilakukan oleh swasta atau bisnis, ya. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah untuk pelayanan publik, ya, untuk pelayanan publik. Sementara bisnis itu dilakukan oleh swasta, oleh para pengusaha swasta, ya. Tujuannya adalah untuk profit oriented. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam rangka pelayanan publik, misalnya kalau kita ada di Jakarta Selatan di sini, ya, itu ada Transjakarta yang disediakan oleh Pemda. Ada komuter lain, ya, ada MRT, ya, mungkin nanti ada RRT, kan gitu, ya, ada kereta lintas bandara. Nah, ini adalah salah satu alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sementara bisnis yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, kalau kita tadi kasih contoh transportasi, nah untuk bisnis di bidang transportasi misalnya, ya, itu di kita sekarang zamannya apa? Ojek online, ya, ojek online. Lantas apa? Mungkin taksi, kan gitu, ya. Mungkin pesawat ada Batik Air, mungkin ada Lion, kan gitu, itu dia. Sementara sifat dari kegiatan itu ada proyek dan ada rutin, ya. Proyek mulai dari perencanaan sampai konstruksi sampai jadi. Misalnya kalau kita bicara proyek pembangunan MRT yang dilakukan pada tahun 2016, ya, itu selesai kurang lebih 2019. Sekarang sudah menjadi kegiatan rutin, ya, sudah operasional untuk tahap pertama, mulai dari mana? Dari Lebak Bulus sampai dengan Tamrin.
itu adalah udah rutin dia, udah beroperasional. Itu untuk sifat kegiatan. Sementara ciri-ciri proyek mempunyai tujuan khusus. Tujuannya khusus dia. Seperti tadi contoh MRT, ya sudah, dia hanya membangun MRT. Ya, produk akhirnya apa? Ya, produk akhirnya adalah alat transportasi ya cepat kan gitu. Hasil kerjanya ya sekarang sudah terlihat kan gitu. Ya, sudah kita bisa manfaatkan. Nah, sementara ada biayanya jelas ya. Ada penjadwalan waktunya juga jelas, sumber daya juga jelas, ada kriteria mutunya juga jelas. Nah, yang ketiga, sifatnya sementara. Ada awal dan ada akhir. Tidak bersifat rutin. Jadi, ciri-ciri proyek ada 4. 1, mempunyai tujuan, ada biaya, jadwal kerja, bersifat sementara, dan tidak bersifat rutin. Pengertian proyek, menurut Miles ya, bahwa setiap kegiatan atau bagian kegiatan yang berupa investasi sumber daya yang dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai satuan berdiri sendiri. Sementara menurut Ginting ya, serangkaian aktivitas yang bersangkutan dengan menggunakan sumber daya untuk mendapatkan manfaat. Nah, Hen mendapatkan minimum investasi, tetapi economicality dan technicality feasible. Nah, menurut Qadariyah, keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber-sumber untuk mendapatkan kemanfaatan pada waktu yang akan datang dan dapat direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan sebagai satu unit. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan, penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya proyek adalah suatu kegiatan investasi menggunakan sumber daya untuk mendapatkan hasil atau manfaat di kemudian hari melalui proses perencanaan, pelaksanaan sampai terminasi sehingga dapat dianalisis, dievaluasi sebagai satuan yang berdiri sendiri. Tahapan atau siklus proyek. Suatu investasi proyek bersifat jangka panjang. Sebagian ya dari mencapai hasil yang diharapkan, sebagian lain mengalami kegagalan. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab kegagalan, baik karena kesalahan dalam tahap perencanaan, tahap pembangunan, maupun dalam tahap operasi. Karenanya suatu proyek investasi sebaiknya dilakukan melalui tahapan atau siklus tertentu. Contoh kegagalan tahap perencanaan atau konstruksi. Belum lama ini ada konstruksi atau bangunan RLT itu yang rusak ya, rusak. Nah, ini salah satu kegagalan konstruksi. Ya, di gambar ini sangat jelas ada mobil jatuh ya, jembatan, dan ada bangunan yang terbengkalai ya, yang terbengkalai. Contoh kegagalan dalam beroperasi atau bisnis ya, di masa pandemi banyak usaha-usaha yang gulung tikar, salah satunya adalah perusahaan retail, supermarket besar di Indonesia. Mungkin Anda tahu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena dia tidak mampu mempertahankan cash flow ya, penerimaannya, sehingga dia tidak mampu, akhirnya gulung tikar. Identifikasi ya, untuk mencari tahu kegiatan apa yang dapat diciptakan untuk menunjang ya pembangunan. Proyek apa yang dapat diprioritaskan oleh pemerintah ya, prospek pemasaran baik ya, pengamatan proyek yang kira-kira visible. Hasil proyeknya berupa proposal. Nah, persiapan ya, sudah ditetapkan jenis proyek yang akan dibangun ya, maka kita melakukan persiapan dan perhitungan lebih serius dan teliti, terperinci baik teknis, ekonomis, dan kelayakan finansial. Setelah itu dibuatkanlah studi kelayakan oleh konsultan bebas ya. Nah, penilaian review atas proyek proposal dan studi kelayakan. Cek teknis apakah telah diperoleh pemecahan teknis dan mempertimbangkan teknologi alternatif. Pertimbangan ekonomis disesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi. Review korelasi antara tingkat teknologi dengan sumber ekonomi. Pelaksanaan ya, dana proyek benar-benar dilaksanakan sampai selesai. Kemungkinan timbul lingkungan ekonomi yang berbeda dengan saat perencanaan sehingga timbul deviasi yang menunjukkan tingkat penyimpangan. Evaluasi menilai implementasi
versus rencana. Seberapa jauh penyimpangan, umpan balik bagaimana perencanaan investasi yang akan datang, kegiatan dari A sampai D merupakan tahapan proyek, sedangkan apabila dilanjutkan dengan kegiatan E, maka dinamakan siklus proyek. Nah, tahapannya tadi ya, ada identifikasi, formulasi, apresial, penilaian, implementasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dokumennya berupa apa? Identifikasi, hasil survei. Formulasi, proyek proposal. Penilaiannya, studi kelayakan. Nah, kita ada di studi kelayakan. Implementasi, ya, desain proyek, konstruksi proyek, operasional proyek, dan manajemen proyek. Ya, evaluasi adalah evaluasi proyek. Identifikasi peluang usaha, misalnya ya, kita memiliki kemampuan sumber daya. Nah, di saat kita memiliki kemampuan sumber daya, kita harus lihat tren kondisi ekonomi makro, ya, dan kondisi pasar atau komoditas jasa. Kita identifikasi peluang usaha apa yang bisa kita lakukan dengan 3 indikator tadi, kemampuan sumber daya, tren ekonomi makro, dan kondisi pasar. Ya, kita identifikasi misalnya kita mendapatkan pengiriman surat kabar, ya, catering, percetakan, atau cucian mobil. Nah, dari keempat alternatif kegiatan akan menghasilkan hasil survei, ya, akan menghasilkan hasil survei. Nah, dari hasil survei yang ada, kita pertimbangkan secara teknis dan ekonomis, ya, kita pertimbangkan secara ekonomi, pertimbangan secara teknis dan ekonomis, ya. Kita investigasi working capitalnya, ya, bagaimana investasi working capitalnya, modal kerjanya, ya, prediksi pasar dan persaingan seperti apa. Kalau sudah kita investasi dan modal kerja serta prediksi pasar sudah terlihat, maka kita bisa pilih usaha yang akan kita pilih. Misalnya di sini adalah cucian mobil. Maka setelah itu barulah kita membuat proyek proposal. Ya. Nah, formulasinya gimana? Ya, proyek proposal kita akan nilai. Ya, project appraisal kita akan nilai. Nah, setelah kita akan nilai, ya, kita proyek tersebut visible, maka kita akan ajukan persetujuan pembiayaan, ya, persetujuan pembiayaan. Nah, di saat persetujuan pembiayaan, dia lihat apa proyek, penilaian proyeknya visible, ya. Setelah itu maka proyek tersebut bisa diimplementasikan. Ya, jadi dikala kita sudah mendapatkan persetujuan pembiayaan, proyeknya visible, ya, kita proyek tersebut bisa diimplementasikan. Berikutnya terkait dengan investasi, pengertiannya adalah investasi merupakan usaha menanam faktor-faktor produksi, ya, produksi langka dalam proyek tertentu. Proyek itu sendiri dapat bersifat baru atau sama sekali, ya, baru sama sekali, atau merupakan perluasan proyek yang ada. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh manfaat yang cukup layak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, non keuangan, atau kombinasi dari keduanya. Sementara sumber investasi dapat berasal atau berupa dana modal dalam negeri atau dana modal dari luar negeri. Bisa berbentuk tenaga ahli, kekayaan alam, maupun teknologi. Arti pentingnya adalah apa? Ya, mendorong kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan atau penambahan devisa, peningkatan ekspor, substitusi impor, penggunaan bahan baku dalam negeri. Nah, suatu investasi atau pengeluaran modal mempunyai konsekuensi jangka panjang, menyangkut jumlah yang sangat besar, komitmen yang sudah dilakukan tidak mudah untuk diubah. Sementara manfaat studi kelayakan bisnis
Manfaat atau benefit investasi bersifat jangka panjang dan berupa manfaat keuangan maupun non-keuangan. Manfaat keuangan berupa laba dari penjualan, dirasakan langsung oleh perusahaan. Manfaat non-keuangan biasanya berupa manfaat yang dirasakan oleh ekonomi nasional dan tidak dinikmati secara langsung oleh perusahaan, antara lain berupa bertambahnya lapangan kerja baru, bertambahnya ekspor, berkurangnya impor, berkembangnya usaha yang terkait. Proyek investasi suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya yang bisa dinilai secara cukup independen. Proyek tersebut dapat merupakan proyek raksasa maupun proyek kecil. Karakteristik suatu proyek adalah bahwa umumnya memerlukan pengeluaran sekarang, present cost, namun baru memperoleh manfaat di masa yang akan datang, future benefit. Ruang lingkup investasi bisa sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, maupun sektor perdagangan. Pengertian studi kelayakan versus bisnis. Studi kelayakan proyek, penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Sementara studi kelayakan bisnis, penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak tidaknya bisnis dibangun, tapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan maksimal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru. Suatu senang mengatakan bahwa studi kelayakan proyek, ya, penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Sementara Alex Sesmito, ya, suatu metode penjajakan dari suatu program usaha tentang kemungkinan layak tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan. Suatu penelitian tentang kelayakan rencana investasi dengan membandingkan manfaat korbanan dilihat dari berbagai aspek. Nah, pengertian studi kelayakan menurut Ahmad Subagio, penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Nah, bentuk ide bisnis bisa pendirian usaha, pengembangan usaha yang sudah ada, pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Ya, ini bentuk ide bisnis. Nah, sementara tujuannya, ya, tujuan studi kelayakan adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan, ya, yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Ya, yang kedua adalah mengikuti pembahasan, ya, sumber-sumber, ya, atas pelaksanaan proyek yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, mengadakan penilaian terhadap kesempatan investasi yang ada sehingga dapat mencari alternatif proyek yang paling menguntungkan, ya, yang paling menguntungkan. Yang keempat, menentukan prioritas investasi. Nah, ini tujuan dari studi kelayakan proyek, ada 4, ya. Nah, sementara pengguna yang membutuhkan studi kelayakan, ya, adalah satu investor. Ya, investor berkepentingan agar modal yang ditanamkan dalam proyek dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah kreditor atau bank. Ya, nah, mereka berkepentingan agar dana yang dipinjamkan untuk proyek terjamin pengembaliannya beserta bunganya. Ketiga, manajemen, ya, manajemen perusahaan berkepentingan pada keberhasilan usahanya, benefit lebih besar dari cost sehingga memperoleh profit. Keempat, pemerintah dan masyarakat berkepentingan pada manfaat tidak langsung dan bersifat positif dari adanya proyek. Yang kelima, tujuan pembangunan ekonomi, pembangunan proyek sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, tadi sudah, ya. Nah, aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, ya, aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya diantaranya adalah teknik dan teknologis, ya, pasar pemasaran, ekonomis, finansial, manajemen, kelembagaan, hukum, sosial, dan lingkungan. Nah, ini aspek-aspek ini nanti akan kita pelajari di pertemuan yang dipelajari lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Nah, kedudukan studi kelayakan dengan evaluasi proyek, ya, dari segi waktu, ya,
studi kelayakan dilakukan sebelum pelaksanaan. Sementara evaluasi proyek sebelum, pada waktu, dan sesudah pelaksanaan. Sifatnya studi kelayakan proyek tertentu. Evaluasi proyek, pilihan proyek. Ruang lingkup sudut pandang individu dan masyarakat. Sementara evaluasi proyek individu perusahaan, ya, individu atau perusahaan. Pendekatan aspek finansial, evaluasi proyek, aspek ekonomis. Oke, kita ada kuis, ya. Harapan saya apa yang telah saya sampaikan Anda bisa memahami, ya, mengerti, ya. Tolong, ya, sebutkan apa saja faktor-faktor produksi yang Anda ketahui. Halo? Ada yang paham tentang faktor-faktor produksi? Saya, Pak. Silakan. Ya, Yasmin, apa saja? Ya, Yasmin Firdausi, NIM-nya 2021-31016. Mau izin jawab ya, Pak? Oke. Faktor produksi itu bisa dengan manusia atau mesin. Betul. Tempat, Oke. material, uang. Gitu, Pak. Oke, material ya. Jadi ada manusia ya. Ada manusia sumber dayanya ya, ada uangnya, modal untuk membayarnya, untuk membeli material kan, ada bahan bakunya ya. Itu. Oke ya. Oke, bagus. Yasmin ya. Nah, ada kuis yang kedua ya. Sebutkan kegiatan bidang transportasi yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Apa saja? Saya, Pak. Jawab, Pak. Siapa? Arif, Pak. Septian ya. Arif. Oh, silakan Mas. Bidang transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah itu ada kayak Transjakarta yang disediakan oleh Pemda, terus ada KRL, ada MRT, ada LRT, dan ada kereta bandara oleh pemerintah pusat, Pak. Oke, ya, makasih. Yo. Nah, sebutkan kegiatan bidang transportasi yang disediakan swasta dan memperoleh laba atau profit. Ayo, siapa yang tahu? Tahu, Pak. Silakan. Kalau yang transportasi yang disediakan oleh pihak swasta itu ada kayak taksi Bluebird, ada Metro Mini, Kopaja, dan kalau pesawat itu ada Lion Air, Pak. Oke, ya itu salah satu alat transportasi ya. Oke, kita ada 7 ya. Oke, apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Saya, Pak, bisa jawab, Pak. Oke, silakan. Penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Oke. Nah, sebutkan ciri-ciri proyek. Tadi saya 2 kali kalau tidak saya nyebutkan. Apa ciri-ciri proyek? Saya, Pak, bisa jawab, Pak. Oh, silakan, ya. Itu ciri-cirinya bersifat sementara, ada awal dan ada akhir. Iya. Lalu mempunyai tujuan khusus. Betul. Tidak bersifat rutin, ada biaya, ada jadwal kerja, ada sumber daya, dan ada kriteria mutu ya, Pak. Oke, ya. Bagus. Nah, sebutkan apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membuat studi kelayakan. Saya, Pak. Oke. Septian Dwi Nugraha. Ya, Septian, gimana? Aspek yang harus diperhatikan dalam membuat studi kelayakan yaitu aspek pasar dan pemasaran, sumber daya manusia, ekonomi, teknis, dan teknologi. Oke, ya. Jadi ada aspek manajemen, hukum, sosial, dan finance ya. Nah, coba sebutkan tujuan studi kelayakan apa? Saya bisa, Pak. Ya, oke, silakan. Untuk menghindari pemborosan. Oke. Untuk menentukan prioritas investasi. Ya. Mengadakan penilaian terhadap kesempatan investasi yang ada, Pak, sehingga dapat memilih alternatif proyek. Oke. Nah, terakhir, siapa saja yang mau melakukan studi kelayakan bisnis? Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Ada investor, kreditor atau bank, terus manajemen,
pemerintah Ya. dan masyarakat sama tujuan pembangunan ekonomi ya Pak. Oke, ya, makasih. Ya. Jadi alhamdulillah ya belajar hari ini Anda dapat menyimak sehingga Anda ada beberapa pertanyaan yang Anda bisa jawab. Mudah-mudahan selanjutnya pun harus sama ya. Ya, oke. Pertemuan hari ini kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pembelajaran yang telah saya sampaikan secara online. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan serta kemampuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.